Ya, shalom. Kenalin, nama saya Joshua Jan Peter untuk Kahu. Saya lahir di Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan segala keunikan yang ada. Banyak orang yang berpikir bahwa Tanjung Priok itu adalah daerah yang sangat menyebalkan. Banyak yang menjadi korban kekerasan di sana. Banyak yang menjadikan Tanjung Priok sebagai contoh daerah yang sangat-sangat tidak baik di kalangan masyarakat. Tapi justru saya bersyukur saya dilahirkan dan besar di tempat seperti itu. Mulai SMP, saya sudah mulai bekerja. Mulai SMP, saya sudah mulai bisa menghidupi diri sendiri. Bahkan saya mulai berpikir, apa sih enaknya untuk tinggal bersama orang tua. Banyak hal saya lakukan mulai dari saat itu. Banyak hal saya kerjakan. Saya mulai mengenal uang, saya mulai mengenal pertemanan, mulai mengikat persaudaraan dengan orang-orang di luar. Tapi bagi saya tidak ada penyesalan sedikit pun. Sampai saya mulai berpikir bahwa saya harus berubah. Saya harus berubah dan gak boleh gini-gini aja. Ada satu ayat firman Tuhan yang menguatkan saya dari Yohanes 3 ayat 3, yaitu Yesus berkata, "Barang siapa tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak akan melihat kerajaan Allah." Bagi saya, kerajaan itu adalah hal yang spektakuler. Bagaimana dengan kalian? Menurut saya, ini adalah hal yang penting. Ayat inilah yang merubah saya. Lihat aja nggak bisa, apalagi masuk. Gimana mau bermimpi untuk bisa berada di dalamnya? Saya mulai berubah. Banyak hal saya coba lakukan. Mulai awalnya saya berpikir bahwa terlalu banyak kesalahan yang saya buat. Tapi ternyata enggak. Bagi saya itu adalah keputusan yang benar. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan sekolah teologi. Saya masuk di fakultas misiologi karena saya berpikir bahwa banyak juga anak-anak pinggiran yang membutuhkan pertolongan. Bukan hanya saya saja, tapi saya berharap bahwa hal ini juga dapat mereka rasakan. Setelah saya mulai bergabung di sini, mulai banyak orang yang meragukan saya. Mereka berpikir bahwa kayaknya dia ini hanya bisa bertahan gak lama deh. Tapi saya buktikan, saya terus melatih diri di tempat ini. Itu bukan hal yang mudah bagi saya. Hingga satu hari saya menemukan sebuah kejenuhan. Ini adalah momen yang sangat membosankan bagi saya. Saya memutuskan selama di sini untuk tidak keluar dari komplek apapun alasannya. Dan banyak aktivitas saya coba lakukan tanpa harus memberitahu keluarga bahwa kuliah di sini membutuhkan berbagai macam kebutuhan. Tapi Tuhan selalu tolong dengan caranya. Saya mengalami berbagai kesulitan, tapi ada satu rencana Tuhan yang gak saya sangka-sangka. Waktu saya naik ke tingkat 2, ada tingkat 1 yang baru masuk. Dia bicara sama saya tentang keluh kesahnya. Saya tanya latar belakangnya, saya tanya daerah tempat tinggalnya. Ternyata dia salah satu korban dari apa yang saya lakukan ketika masih di Tanjung Priok. Itu awalnya cukup memukul. Tapi saya sangat bersyukur dia bisa memaafkan saya dan kami mulai berdamai. Hal itu bagi saya adalah kenangan yang sangat spektakuler karena nggak disangka-sangka ternyata orang yang telah saya jahati sekarang satu sekolah dengan saya. Bahkan kami sekarang sudah seperti sebuah keluarga dalam satu asrama yang sama. Setiap saya lihat dia, akhirnya sekarang saya merasa bahwa saya bersyukur saya telah diubahkan dan telah dipulihkan dari kehidupan saya yang lama. Sekian dari kesaksian saya. Terima kasih.